Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang arsitektur database modern pada mata kuliah teknologi basis data. Poin pembahasan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja database dari tahun ke tahun. Terkait dengan pembahasan ini ada beberapa konsep yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep client server, kemudian ada juga konsep parameter parallel database, kemudian ada juga konsep mengenai cloud database. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menginformasikan bahwa arsitektur database modern ini merupakan pembahasan yang penting untuk kita ketahui. Sebab apa? Untuk mempelajari tentang materi ini, maka nanti diharapkan mahasiswa bisa memahami arsitektur database secara modern. Mahasiswa juga mengetahui tentang bagaimana arsitektur itu terjadi, baik itu secara client server, parallel database, ataupun cloud database. Mahasiswa juga mampu untuk mengetahui bagaimana caranya membandingkan antara database-database yang tersedia tersebut, sehingga mahasiswa juga bisa mengkaitkan hal tersebut dengan kasus yang ada. Pada kesempatan kali ini juga kita harus mengetahui dulu bahwa database itu berjalan sesuai dengan timelinenya dari awal database itu ada sampai dengan perkembangan pada saat ini. Pada zaman dahulu, database diperkenalkan pada tahun 1900-an. Ini konsepnya lebih kepada menyimpan data secara manual di dalam arsip lemari. Lebih cenderung bersifat lambat, kemudian boros ruangan dan rawan terjadinya kesalahan. Ini dilakukan dengan konsep manual di mana data disimpankan dalam bentuk arsip-arsip. Lanjut pada tahun 1950-an, konsep untuk penyimpanan telah dilakukan dengan menggunakan komputerisasi, tapi sifatnya merupakan teks sederhana. Walaupun di dalam penggunaan teks sederhana itu masih muncul duplikasi data dan tidak adanya relasi. Maju ke tahun 1970-an, konsep relasi data diperkenalkan. Pada konsep ini, Edgar Vickort memperkenalkan model relasi. Model relasi ini dikembangkan oleh Oracle dengan nama SQL atau SQL, relasi antar tabel, kemudian ada juga pengenalan terhadap normalisasi sehingga menjadi standar pada saat ini. Maju di tahun 2000-an, masuk kita ke cloud database, di mana cloud database ini menghadirkan database seperti produk-produk yang ada, baik itu Amazon, ada Google, ada Azure SQL yang memberikan skalabilitas akses secara global, kemudian dalam rangka untuk efisiensi atau hemat biaya. Maju ke tahun berikutnya, oke, di tahun berikutnya antara 2010 sampai dengan 2020, ini database sudah masuk ke database sistem cerdas. Kemudian ada yang disebut dengan otonom atau ada yang disebut dengan AI-driven analysis. Pada perkembangannya ini juga masuk ke serverless database, artinya server itu sudah mengalami distribusi data yang tersebar. Kemudian ada juga pembahasan yang terkait dengan integrasi blockchain. Intinya, pada perjalanan database sesuai dengan gambar ini, itu dimulai dengan arsip manual, kemudian fungsi flat file. Oke, ini bentuknya sudah mulai masuk ke flat file, kemudian ada cara relasional di sini, kemudian masuk ke database secara kompleks dengan menggunakan NoSQL juga, kemudian masuk ke cloud computing, baru masuk ke AI driven. Mengikuti kebutuhan terkait dengan efisiensi, skala dari penggunaan database yang semakin besar, dan juga otomatisasi. Terkait dengan produk, itu juga ada perkembangannya produk dari basis data. Dari tahun 1960-an, database pada saat itu terkenal dengan model yang namanya Codacil. Kemudian ada juga model hierarki, ini diperkenalkan oleh Charles Barman yang merancang integrasi data store
yang diadopsi oleh perusahaan seperti IBM. Maju ke tahun 1970-an, konsep dari relasi tadi sudah disampaikan juga, sudah diperkenalkan. Muncul juga prototipe-prototipe dengan menggunakan database relasi, konsep dari entitas relasional yang diperkenalkan pada tahun 1970-an juga oleh Chen. Ini udah mulai ada. Dan relasi database ini berkaitan erat dengan database management system atau yang disebut dengan RDBMS. Maju lagi di tahun 1980-an, SQL menjadi standar dari query, bahasa query. Relasional ini juga masuk ke pembahasan komersil. Kemudian produk-produk yang ada pada saat ini ada yang disebut dengan Paradox, ada yang disebut dengan Airbase, dan lain sebagainya. Di tahun 1990-an, produk yang paling banyak digunakan pada saat itu adalah Oracle, kemudian Visual Basic, ada Access, kemudian yang lain sebagainya. Ada juga database-database yang non-relasional seperti penyimpanan pada Excel dan lain sebagainya, itu juga ada di tahun ini. Maju ke tahun 2000-an, ini sudah mulai masuk konsep pengenalan OOP atau Object Oriented Programming, di mana aplikasi-aplikasi diperluas dengan melibatkan penggunaan internet pada saat itu. Seiring dengan perkembangan, database juga tumbuh dengan relevansi pada era internet pada saat itu. Di tahun 2010-an, nah ini mulai masuk konsep yang namanya API. API menjadi jalur utama secara resmi berkembang pada saat itu, meniru database modern dengan kemudahan dari konsep spreadsheet namanya NoSQL, berkembang dengan menggunakan MongoDB dan menggunakan Cassandra pada saat itu. Hingga akhirnya di tahun 2000-an tren mulai muncul untuk penggunaan low-code atau no-code. Database sudah semakin mudah diakses bahkan oleh pengguna yang sifatnya non-teknis. Jadi ini juga mendukung generasi-generasi berikutnya. Jadi poin di sini adalah ketika kita tahu evaluasi dari database bergerak dari menggunakan navigasi biasa, model navigasi, menuju ke relasional, dinominasi oleh relasional pada saat ini. Kemudian di tahun 2000-an, itu perkembangannya masuk ke NoSQL, masuk ke API, masuk ke cloud, sampai akhirnya juga pada otomatisasi dan penggunaan low-code. Nah, ini terkait dengan perkembangan database ya. Perkembangan database mulai tadi dari konsep, skema, kemudian masuk ke produk-produk yang berkembang dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 2000-an. Nah, yang perlu untuk diketahui adalah bagaimana konsep itu bisa dilakukan sehingga nanti berbagai macam produk dari awal perkembangan database sampai saat ini itu bisa dilakukan. Maka konsep-konsep ini yang mungkin pertama kali harus kita ketahui. Tadi di awal saya sampaikan ada satu konsep yang namanya client server, di mana client server ini menggunakan istilah client sebagai sebuah permintaan, kemudian server sebagai pengolah query atau pengolah tampilan dari klien untuk meminta sesuatu, kemudian server mengolah itu dan menampilkan kembali ke klien. Ada dua prinsip kerja di sini, yaitu namanya two-tier arsitektur, kemudian three-tier arsitektur. Bedanya adalah hanya sekedar ada perantara di antara klien dan di antara server. Kalau di two-tier, kita menggunakan konsep jalur langsung tanpa perantara, yaitu dari klien ke data storage. Artinya server itu disediakan pada data storage di sini langsung direct ke client server. Beda halnya dengan three-tier arsitektur, klien harus dihubungkan dulu pada aplikasi server, kemudian aplikasi server lah yang akan mengontrol penarikan data dari data store atau database ke klien. Jadi seperti itu untuk konsep client dan konsep server. Kita masuk ke konsep yang lainnya, yaitu adalah konsep untuk parallel database. Konsep ini adalah query yang dibagikan atau didistribusikan kemudian dijalankan secara bersama-sama atau secara paralel.
Jenis paralelisme ini terkait dengan intra-query, inter-query, dan intra-operasional. Ada banyak macamnya ya, ini beberapa contoh saja. Tujuannya sederhana saja, hanya untuk meningkatkan kinerja dari database yang dimiliki secara distribusi. Kemudian apabila terjadi skalabilitas, maka database itu kita katakan sebagai big data. Kemudian ini juga terkait dengan penggunaan data warehouse atau data yang diperlukan untuk disimpan dalam waktu yang lama, kemudian akan menjadi informasi lagi di kemudian hari, sehingga itu bisa menjadi insight yang mendukung penunjang keputusan dari sebuah perusahaan, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan data warehouse. Bagaimana arsitek itu tergambarkan? Seperti layaknya client server, ada kliennya yang meminta request, kemudian ada server. Bedanya, server di sini itu dilakukan secara paralel. Jadi klien mengirimkan query ke server, kemudian terjadi paralel server untuk cluster. Ini ada cluster-cluster ya. Ini disebut dengan OPS, di mana beberapa node di sini masing-masing akan menjalankan instansiasi dari database. Contohnya kalau kita di Oracle ini ada instansiasi dari Oracle lah. Ini Oracle-nya. Kemudian query ini nanti akan dijalankan oleh subquery yang lain lalu didistribusikan ke beberapa node yang lain. Setiap node ini nanti akan mengakses share disk. Ini adalah share disk ya. Jadi database atau disk yang dibagikan. Database yang dibagikan ini dapat dilakukan dengan cara ditulis, kemudian dengan cara dibaca secara bersama-sama. OPS ini sendiri atau Oracle Parameter Server ini itu berfungsi untuk menjaga beban kerja, sehingga beban kerjanya tidak ditumpuk kepada satu node atau satu share disk saja. Kemudian ada skalabilitas di sini dan terkait dengan availability, yaitu adalah satu node kalau misalnya ada permasalahan pada node tertentu tidak mempengaruhi node yang lain, sehingga node yang lain masih bisa melayani. Kemudian data juga bersifat konsistensi karena melalui mekanisme ada penguncian dan ada recovery. Maksudnya apa? Supaya ketika data itu disimpan, maka data itu akan disinkronkan dengan node yang lain. Intinya arsitektur ini memungkinkan banyaknya server bekerja secara paralel pada satu database yang sama. Oke, kemudian bisa mampu untuk meningkatkan performa daripada si database secara keseluruhan dan keandalan sistem yang berguna untuk usernya. Kemudian ini konsep yang kedua yang disebut dengan parallel database. Selanjutnya ada konsep untuk cloud database. Cloud database ini secara konsep adalah database yang berjalan di cloud. Kalau dalam bahasanya disebut dengan DBaaS atau database as a service. Fungsi dari cloud database ini secara umum hampir mirip dengan client server. Bedanya untuk client server itu bisa dilakukan secara lokal atau intranet, sedangkan untuk cloud database itu mutlak harus menggunakan layanan internet. Jenisnya bisa dalam bentuk public, bisa dalam bentuk privat, bisa dalam bentuk hybrid. Ada banyak contoh yang menerapkan ini, yaitu AWS, Google Cloud, kemudian Azure. Konsepnya hampir mirip seperti titir, yaitu ada penghubung dari aplikasi server menuju ke basis data. Bedanya, layanan ini harus dilakukan dengan menggunakan internet. Sifat internet inilah yang dianggap sebagai cloud database, walaupun sebenarnya database yang disimpan ini tetap harus ada fisiknya juga. Namun, secara teknis seolah-olah kita akan melakukan itu hanya pada sinkronasi internet saja. Jadi wilayahnya hanya di cloud internet saja, seolah-olah seperti itu. Tapi tetap data yang kita simpan dia harus berada di dalam fisik dari sebuah database server. Secara arsitektur juga cloud computing bisa digambarkan seperti ini. Ada klien infrastruktur ya. Ini tergambarkan dengan referensi dari siska.com. Nanti kalian bisa cek saja. Ada front end dan ada back end di sini, di mana front end ini adalah bagian yang berinteraksi dengan pengguna,
terdiri dari klien infrastruktur, antara lain bisa jadi browser, aplikasi mobile, aplikasi desktop yang terkoneksi dengan internet. Ada juga backend. Backend di sini adalah bagian yang menyediakan layanan. Banyak cangkupannya. Ada aplikasi yang menyediakan perangkat lunak untuk cloud-nya itu sendiri. Kemudian ada service. Service ada banyak ya. Ada layanan SaaS, ada PaaS, ada IaaS. SaaS itu software as service. Kemudian ada PaaS, platform as service. Kemudian ada IaaS. Itu juga merupakan layanan-layanan dari service. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan ada runtime cloud, ini adalah ruang lingkup dari eksekusi aplikasinya. Sehingga setelah ini dilakukan penyimpanan pada data terpusat di bagian cloud-nya, dan ini butuh untuk disimpan ke dalam server utamanya yang bersifat fisik, dan bersifat fisik inilah yang harusnya ada. Semua ini dilakukan atas dasar manajemen. Ada manajemennya untuk melakukan sumber dayanya yang bersifat cloud ini tadi, kemudian ditunjang oleh proteksi data, bagaimana cara mengaksesnya, kemudian bagaimana proses jaringannya. Oke, intinya lagi-lagi front end ini sisi pada pengguna, kemudian back end ini adalah sisi mesin penggerak untuk layanan cloud-nya yang menyediakan aplikasi, yang menyediakan data, dan juga di sini ada infrastruktur untuk proses keamanan dan pengelolaan dari database itu sendiri secara fisik. Dari 3 konsep yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, yaitu konsep client server, konsep parallel database, kemudian konsep cloud. Untuk bisa menggambarkan dengan jelas antara perbedaan dari 3 konsep tadi, saya gambarkan melalui tabel seperti ini. Secara aspek skalabilitas untuk client server itu dari rendah ke sedang. Artinya mau menggunakan ruang lingkup yang lebih kecil juga is okay untuk penggunaan ini. Sedangkan untuk parallel database ini disarankan untuk penggunaan skalabilitas database yang besar. Lagi-lagi untuk cloud database juga harus menggunakan layanan database, ruang lingkup database-nya juga lagi lebih besar. Kemudian kalau dilihat dari performa, client server ini performanya ya bisa dibilang biasa-biasa saja. Sedangkan untuk parallel dan cloud ini butuh performa yang tinggi. Jadi server yang digunakan harus menggunakan server dengan layanan yang terbaik yang tinggi. Nah, ini juga berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau client server biaya yang dikeluarkan karena dia sifatnya hanya intranet saja, hanya sifatnya lokal saja, ya cenderung biayanya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Cloud ini lebih fleksibel karena misalnya terkait dengan layanan yang diberikan. Misalnya penyedia layanan cloud ini menyediakan jasa untuk pengguna bisa memanfaatkan layanan itu dengan melakukan pembayaran. Dari pengaksesan, client server dan paralel cenderung terbatas karena hanya sifatnya internal saja. Sedangkan untuk cloud database sifatnya jauh lebih global. Nah, kesimpulannya adalah untuk penggunaan konsep dari sebuah basis data itu dari dulu sampai sekarang tidak terlalu mengalami perubahan yang besar. Hanya saja layanannya saja yang terbaharukan, kemudian teknologinya yang terbaharukan, kemudian terkait dengan kecepatan akses, terkait dengan bandwidth-nya, terkait dengan kapasitasnya mengalami peningkatan seperti itu. Namun secara konsep yang terjadi tetaplah sama, yaitu konsep client servernya yang terjadi secara sederhana. Jadi jaringan ini terjadi secara lokal untuk sistem yang lebih kecil dan juga menuju ke menengah. Nah, ada juga konsep parallel database di mana ini fokus dengan data yang lebih luas, kemudian performa yang jauh lebih baik, kemudian cara pengaksesan yang jadi lebih cepat. Dan ada juga konsep cloud database yang sampai saat ini tetap kita gunakan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada karena ini lebih fleksibel, lebih modern dan cocok untuk digunakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang startup teknologi.
Itu dulu untuk penjelasan terkait dengan materi arsitektur database modern. Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau ada kesulitan atau ada pemahaman yang belum jelas, lebih baik kita diskusikan, silakan tanyakan. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada materi-materi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.